Halo sahabat-sahabatku sekalian, berjumpa lagi bersama saya, Abang Kece di Kisah Kasus Dunia. Pada episode kali ini, aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan tersadis di Australia, di mana seorang anak dan ayah saling tuding dan menuding di dalam pengadilan. Apa yang terjadi sebenarnya pada mereka, dan mengapa mereka saling menyalahkan? Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Sebelum aku melanjutkan, aku ingatkan lagi kalau cerita kita pada episode kali ini merupakan kasus nyata yang terjadi di Australia yang sudah aku rangkum dari berbagai sumber. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk berlangganan dengan channel ini. Tanpa basa-basi, inilah ceritanya. Pada 2 Juli 2016, dua orang nelayan menemukan sebuah koper yang mengapung di Sungai Swan, Australia Barat. Saat membuka koper, isinya membuat dua orang nelayan itu bergidik ngeri. Tubuh wanita setengah bugil yang mulai membusuk di dalam koper. Ada pecahan-pecahan ubin keramik di dalamnya. Karena panik, kedua nelayan segera melaporkan temuannya ke polisi. Sesampainya di kantor polisi, mereka langsung menyerahkan temuan koper itu ke polisi. Polisi pun sangat terkejut melihat hal yang mengerikan itu. Berdasarkan hasil forensik menunjukkan jasad di dalam koper itu adalah seorang wanita parubaya beretnis Asia. Dia tewas akibat pukulan benda di kepalanya sebanyak 25 kali. Polisi pun mengumumkan hasil temuannya itu ke publik, berharap ada yang datang mengenali korban tersebut. Tetapi setelah ditunggu-tunggu tak seorang pun yang datang mengklaim mengenali korban tersebut. Akhirnya, polisi pun melakukan investigasi menyeluruh, mendatangi sungai untuk memeriksa CCTV yang ada di sekitar sungai tersebut, dan menanyai kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Tetapi hasilnya nihil. Setelah 2 bulan kemudian, tepatnya pada September 2016, Tiffany Tungban yang berusia 27 tahun melaporkan kepada ibunya bahwa ibunya bernama Annabel Chen yang berusia 58 tahun menghilang. Tiffany yang kuliah di Melbourne berkali-kali menghubungi ibunya, namun tidak ada jawaban. Lalu Tiffany terbang dari Melbourne ke Singapura untuk mengunjungi ibunya. Sesampainya di Singapura, Tiffany pun menanyai keberadaan ibunya kepada tetangga-tetangga lamanya. Tapi tetangga-tetangga lamanya tidak mengetahui keberadaan ibunya. Polisi pun menjelaskan kepada Tiffany mengenai jasad yang ditemukan. Ternyata memang benar jasad itu adalah ibunya yang bernama Annabel Chen. Lalu Tiffany menceritakan kepada polisi bahwa terakhir kali ia bertemu ibunya di saat ibunya keluar dari rumah dan masuk ke sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria yang tampaknya berwajah Asia. Diceritakan bahwa ayahnya bernama Aping Ban berumur 69 tahun sudah bercerai dengan ibunya sejak tahun 2000. Lalu Tiffany bersama ibunya pindah ke Australia dan menetap di sana. Sebelumnya, Tiffany dan ibunya itu masih tinggal bersama dengan Aping Ban di Singapura. Ketika menjelang hari kelulusannya, Tiffany meminta kepada ibunya. Ketika hari kelulusannya nanti, ia berharap ayah dan ibunya datang ke acara tersebut. Karena Tiffany berkomunikasi baik dengan ayahnya. Namun ibunya melarang Tiffany untuk jangan lagi berkomunikasi dengan ayahnya. Tetapi Tiffany secara diam-diam tetap berkomunikasi dengan ayahnya dan meminta ayahnya untuk datang di saat hari kelulusannya nanti. Pada 30 Juni 2016, Aping Ban terbang dari Singapura ke Australia. Ketika sampai di rumahnya Annabel Chen di Mosman Park, Annabel Chen sangat marah melihat kedatangan mantan suaminya itu. Lalu timbullah perdebatan antara Annabel Chen dengan mantan suaminya itu alias Aping Ban. Annabel Chen pun keluar dari rumah dan masuk ke sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria yang tampaknya berwajah Asia. Itulah terakhir kalinya Tiffany dan ayahnya melihat Annabel Chen. Ketika hari kelulusannya Tiffany hanya dihadiri oleh ayahnya.
Tiffany pun begitu kecewa. Tiffany menunggu kedatangan ibunya tapi tak kunjung datang. Lalu ia pun menerima pesan dari ibunya yang mengatakan ibunya tidak bisa hadir dan akan pergi berlibur. Mendengar penjelasan itu, akhirnya polisi mengembangkan penyelidikan dan mengetahui kalau semua diceritakan Tiffany adalah palsu. Untuk itu polisi menaruh curiga akan cerita-cerita yang Tiffany sampaikan kepada polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ditemukan, terdapat potongan ubin keramik sebagai pemberat agar koper itu tenggelam yang mirip dengan ubin keramik di sebuah bak mandi bekas rumah lamanya Annabelle. Selain itu, polisi juga menemukan kacamata miliknya Aping Ban di sungai tempat ditemukan jasadnya Annabelle. Kuat dugaan, Aping Ban lah pelaku pembunuhan Annabelle. Pada bulan September 2016, polisi menangkap Tiffany dan Aping Ban. Keduanya protes dan mengatakan mereka tidak bersalah. Lalu polisi membeberkan bukti-bukti yang mereka temukan. Keduanya diinterogasi secara terpisah. Akhirnya Tiffany berterus terang dan mengatakan bahwa ayahnya Aping Ban yang sudah membunuh Annabelle. Selama ini dia berbohong karena tidak ingin ayahnya ditangkap. Karena ia sangat mencintai dan mengidolakan ayahnya. Beginilah cerita versi Tiffany. Pada 30 Juni 2016, Aping Ban dan ibunya Annabelle Chen sedang membicarakan mengenai hari kelulusannya di rumahnya Annabelle Chen di Mosman Park. Ketika Tiffany berada di lantai bawah, ia mendengar pertengkaran antara Aping Ban dan Annabelle Chen di lantai atas dan membahas mengenai uang. Lalu Aping Ban memukul Annabelle Chen dengan besi pemberat kertas sebanyak 25 kali. Hingga akhirnya Annabelle Chen pun tewas. Kemudian Aping Ban meminta bantuan Tiffany untuk menyingkirkan mayatnya Annabelle. Aping Ban lalu memasukkan tubuh korban ke dalam koper biru dan membawanya ke Swan River. Disitulah dia membuangnya. Ayahnya mengisi koper dengan ubin keramik sebagai pemberat untuk memastikan bahwa koper itu tenggelam. Lalu Tiffany dan ayahnya Aping Ban kembali ke rumah mereka di Singapura dan mentok. Tiffany juga menceritakan ia membantu mencuci pakaian ayahnya dan menghapus jejak kaki dari rumah. Dia terus mengirim pesan teks kepada ibunya seakan-akan mencari keberadaan ibunya untuk mengelabui polisi. Dan melaporkan ibunya telah hilang setelah 2 bulan pembunuhan itu. Selama ini dia berbohong karena tidak ingin ayahnya ditangkap, karena ia sangat-sangat mencintai dan mengidolakan ayahnya. Namun berbeda dengan Aping Ban, berdasarkan hasil interogasi Aping Ban menjelaskan kalau Tiffany lah yang sudah membunuh ibunya. Beginilah cerita versi Aping Ban. Dia buru-buru datang ke Australia karena mendapat telepon dari Tiffany. Anaknya panik karena beberapa hari sebelumnya Tiffany bertengkar dengan ibunya. Pertengkaran itu berawal ketika Tiffany mengatakan kepada ibunya kalau secara diam-diam selama ini dia telah berkomunikasi dengan ayahnya. Ketika pertengkaran memuncak, Tiffany melempari ibunya dengan berbagai benda termasuk besi pemberat kertas. Ibunya langsung jatuh dan berhenti bernapas. Tiffany langsung menyingkirkan jasad ibunya ke sampah. Menurut Aping Ban, Tiffany telah membunuh ibunya antara 27 atau 28 Juni 2016. Pada tanggal 30 Juni 2016, saat Aping Ban tiba di rumah Annabelle Chen di Mosman Park, Aping Ban langsung membantu anaknya menaruh jasadnya Annabelle Chen di koper. Tiffany lalu mengambil keramik di dalam rumahnya dan meletakkan di dalam koper sebagai pemberat. Mereka lalu menaruh koper tersebut di atas talinan skuter dan mendorong hingga ke Swan River. Di saat itulah kacamata milik Aping Ban jatuh ke dalam sungai. Aping Ban mengatakan anaknya Tiffany lah yang telah membunuh ibunya sendiri dan menyeretnya terjerumus ke dalam situasi itu. Ketika polisi bertanya, mengapa dia tidak mengaku dari awal bahwa Tiffany adalah pelakunya? Aping Ban pun menjawab bahwa ia sangat menyayangi anaknya dan ingin melindunginya. Kedua pun diseret ke pengadilan.
Sidang dimulai pada tanggal 13 Agustus 2018. Di pengadilan, Tiffany dan Aping Ban sama-sama mengaku tidak membunuh Annabelle. Mereka saling tuding dan saling menyalahkan satu sama lain. Tapi tampaknya pengadilan berpihak kepada Tiffany. Tiffany tidak dianggap memiliki motif yang kuat untuk membunuh sang ibu. Berbeda dengan Aping Ban yang memiliki motif kuat untuk menguasai semua uangnya Annabelle. Pada tanggal 16 September 2018, pengadilan menetapkan Aping Ban bersalah atas pembunuhan Annabelle Chen. Aping Ban dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Tiffany dibebaskan dari dakwaan pembunuhan dan hanya dianggap bersalah karena turut mengaburkan motif pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 10 bulan. Nah, itulah tadi kisah kasus pembunuhan tersadis yang pernah terjadi di Australia, yang melibatkan anak dan ayah saling tuding dan saling menyalahkan satu sama lain. Bagi teman-temanku yang mungkin mengetahui ceritanya dan belum sempat aku ceritakan di sini, bisa berbagi di kolom komentar. Salam hangat, sampai jumpa di episode selanjutnya.